Salam jumpa teman-teman, salam jumpa, salam sehat dan salam satu tujuan teman-teman. Hari ini kita masih tetap panen karet ya. Nah ini teman-teman, yang kita panen. Nah ini ya. Nah, tapi sebelum pembahasannya teman-teman jangan lupa subscribe, komen, dan tekan tombol loncengnya ya, supaya channel kita berkembang, dibantu sama kalian. Nah ini yang mau dipanen. Jadi begini teman-teman, sebelum kita nunggu yang menguti buah ini, yang menguti getah ini, karena baunya minta ampun teman-teman, walaupun bau tapi duitnya lumayan teman-teman ya. Jadi teman-teman, untuk cara kita di kebun karet ini teman-teman, cukup kita, yang penting kayak begini cuaca bagus, kita kerja ya. Kalau kemarin ada 3-4 hari itu selalu hujan terus teman-teman. Jadi sekarang ini yang bekas kehujanan kemarin pun belum bisa. Nah ini teman-teman, ini sudah ada 4 tempurung ini ya, belum diambilin. Nah ini sudah ada, itu juga. Jadi teman-teman, untuk kegiatan pertanian karet teman-teman, kita harus jeli bidang pemanenan ya, bidang deres ini ya teman-teman ya. Teman-teman yang punya kebun karet, hati-hati mengenai cara deresnya ya. Ini jangan sampai kita kena batang ya. Kalau kita kena batang, artinya kayak ini teman-teman, akan lambat pertumbuhannya. Pertumbuhannya ini bisa sampai 5 atau 6 bulan teman-teman baru pulih ya. Baru pulih, bisa ada kulitnya yang gini. Jadi cara mulihkan ini gampang teman-teman. Banyaknya pupuk urea sama TSP teman-teman ya. Nanti sekitaran 3 bulanan kita pupuk lagi urea sama TSP yang asli teman-teman ya. Karena sekarang ini kita tidak bisa gegabah ya, artinya tidak bisa sembrono mengenai tanaman kita. Kita carikan pupuk yang berkualitas teman-teman, jangan pupuk yang abal-abal, karena di Indonesia ini udah banyak orang-orang yang pintar yang masuk pupuk. Jadi kalau kita beli pupuk sama toko, kalian cari yang mahal, itu pasti bagus teman-teman ya. Tapi kalau kalian beli yang murah, ini aja yang murah itu jangan diharap teman-teman. Karena saya pernah beli pupuk TSP yang murah, itu nggak mempan di tanaman teman-teman ya, nggak mempan, tetap seperti yang dulu. Tapi begitu kita belikan yang mahal, TSP yang 500 per karung itu hasilnya lumayan teman-teman. Jadi itu untuk pengalaman teman-teman. Apapun bentuknya, yang harganya murah itu pasti kurang bagus kualitasnya teman-teman. Tapi kalau teman-teman beli yang harganya mahal, walaupun kita mupuknya sedikit-sedikit, itu nggak masalah teman-teman. Misalkan kalau karet ini biasanya satu pohon itu kita kasih setengah kilo ya misalkan. Ini cukup aja kita 1 on aja teman-teman. Karena itu pupuknya pupuk mahal, kualitasnya bagus, dan gitu kita campuri pupuk urea ya, pupuk urea kita campurkan di situ. Jadi TSP-nya yang mahal, urea subsidi nggak apa-apa kalau ada, itu aja. Cuman urea itu untuk masa pertumbuhan ini teman-teman, untuk supaya daunnya bagus, berarti kulitnya ini nambah bagus gitu ya. Nah kalau untuk TSP itu penguatan akar dan batang, dan ini cepat pulih anunya ini kulitnya. Itu ya teman-teman, ingatkan itu, apapun bentuknya, yang murah kualitasnya itu kurang, yang mahal itu pasti bagus teman-teman. Itu dimanapun begitu, bukan hanya di Kalimantan aja, di seluruh Jawa, di Indonesia semua begitu teman-teman. Yang harganya mahal kualitasnya tetap bagus. Tapi yang kalian beli cari yang murah, tapi itu kualitasnya jangan disalahkan tokonya ya, salahkan diri kita sendiri karena kita milih yang murah kan gitu. Jadi jangan-jangan kalian, wah ini toko ini curang,
kita beli pupuk sekian nggak mempan, itu bukan tokonya teman-teman ya. Kalau toko ini sekedar menjualkan ya, karena dia nggak bisa upload sendiri, nggak bisa bikin sendiri. Jadi yang bikin itu orang-orang yang pinter, yang tidak bertanggung jawab, bikin uploadan pupuk itu supaya sama gitu loh. Setelah sama, petani inilah yang kena. Yang kalau petaninya nggak jeli itu bisa kesasar di situ teman-teman ya. Jadi maka dari itu teman-teman, untuk budidaya karet ini teman-teman harus betul-betul dimaksimalkan untuk cari pupuk, untuk mupuknya, karena mupuknya kan 3 bulan sekali teman-teman. 3 bulan sekali itu kalau kita pupuknya yang harga murah itu tidak termakan oleh karet ya. Kita itu mau cari yang kualitas bagus. Ini aja teman-teman, kalau teman-teman mau hasilnya bagus, pupuklah yang bagus ya. Itu caranya. Terus pupuknya bagus, obat-obatnya bagus, insya Allah hasil kalian akan bagus. Tapi kalau kalian beli yang murah, itu hasilnya sembrono. Karena ini teman-teman ya, tanaman ini sama dengan manusia. Kalau makannya tidak terjamin, tidak bergizi, itu jadi kering teman-teman. Kalau manusianya kurus, jadi nggak punya tenaga. Nah, misalkan manusia makannya asal-asalan aja, tidak ada yang berkualitas. Nah, akhirnya kerjanya nggak mampu, badan kurus kering, terus juruannya sakit. Itu teman-teman sama dengan kita, tanaman itu. Jadi maka dari itu teman-teman, untuk pertanian ini harus kita maksimalkan, karena kita itu hidupnya dari tani ya. Ini yang khusus petani loh ya. Yang nonton kalau khusus petani, ini harus disimak baik-baik. Masalahnya ini sangat penting ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman itu tadi saya katakan, punya tanaman dibelikan pupuk yang murah-murah, akhirnya kualitasnya kurang bagus. Karena apapun yang harganya mahal, kualitasnya pasti bagus. Itu ingat itu teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman tergiur barang murah, terus nyukup-nyukupkan duitnya ya. Ah ini duitnya sekian supaya cukup aja, supaya rata. Itu jangan begitu teman-teman. Kita cari yang mahal walaupun sedikit, kita bagi sedikit itu ya. Misalkan kita biasanya habis 2 karung. Nah, kita beli sekarung aja, yang penting kita yang kualitas pupuknya. Jangan kita cari banyaknya tapi nggak kualitas. Itu teman-teman ya, cara kita di tani perkebunan ya. Kita tani apa aja begitu teman-teman. Jangan sampai kita cari yang bahan murah, kualitasnya kurang. Jarang loh teman-teman yang barangnya murah, kualitasnya tinggi, itu nggak ada, itu nggak ada cerita teman-teman. Rumusnya nggak ada. Semua produk yang dijual di toko-toko untuk pertanian ini, untuk pertanian yang kualitasnya bagus, itu harganya pasti mahal. Teman-teman jangan ngeluh ya. Makanya dari itu teman-teman, tani semua, kalau khususnya tani palawija dan sebagainya, masih bisa kita bikin kompos teman-teman. Nah, bisa juga karet ini dah teman-teman. Kalau kalian bisa belikan pupuk kandang, misalkan kohe ayam aja dalam satu pohon ini, 1 karung bisa jadi 2, 1 karung bisa jadi 2, itu malah lebih bagus teman-teman. Lebih mantep itu pupuk kohe ayam atau kohe kambing. Tapi kalau kohe sapi jangan dulu ya teman-teman. Kohe sapi ini kalau nggak difermentasi bisa panas. Nah itu panas, karena pernah saya nyoba untuk urin sapi sama kohe sapinya, udah saya pernah nyoba. Kalau langsung dari itu sudah 3 bulan padahal teman-teman, saya aplikasikan itu tidak bagus, terkecuali difermentasi dulu ya. Kalau sudah difermentasi dulu itu insya Allah akan lumayan bagusnya. Itu teman-teman ya. Makanya teman-teman tani sering-seringlah lihat YouTube pertanian supaya paham di bidang pertanian. Karena sekarang ini teman-teman, sekolah tani ini bukan hanya di sekolahan, bukan hanya di buku teman-teman. Di YouTube, di Facebook itu banyak sekolah tata cara di pertanian itu teman-teman, yang berkualitas banyak. Jadi makanya dari itu teman-teman
sering-sering nonton YouTube supaya bisa paham di pertanian. Itu ya. Oke, terima kasih teman-teman.